Saya rindu sekali untuk kita memberikan jabat tangan ya buat saudara seiman kita kiri kanan. Berikan senyum yang termanis. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
sudah bersorak-sorai buat kebaikan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran, sehingga ketika benih firman Tuhan disampaikan pada sore hari ini boleh tertanam di dalam hati kita. Haleluya. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
sore hari ini, kalau kami masih dapat bersekutu, beribadah, memuji menyembah Engkau. Dan sebentar kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami hidup oleh karena firman-Mu. Berbicaralah pada kami Tuhan, supaya kami semakin mengerti, memahami akan kehendak, rencana-Mu, tujuan hidup kami ya Tuhan. Kami siap memberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini saya menggantikan Pak Sugeng yang tadi pagi sampai siang khotbah di Taman Ratu, yang mestinya tadi Pak Sugeng pagi hari, tapi karena mendadak ada pembicara dari luar negeri yang datang ke Jakarta, lalu dari Taman Ratu meminta jadwal, misalnya pagi, jadi Pak Sugeng bergeser ke jam 10 sampai jam 12, kemudian diajak makan siang. Nah, sampai siang Pak Sugeng kuat untuk datang ke sini. Akhirnya saya menggantikan. Nah, tema khotbah saya sore hari ini adalah bebas dari kutuk. Ada tanda tanyanya. Ya, kalau kita lihat dari tulisan yang dibuat oleh Bu Rode di flyer itu sama seperti yang mau saya katakan hari ini sebelum berkhotbah. Banyak orang Kristen yang menganggap dirinya, menganggap hidupnya sudah bebas dari hukuman, sudah bebas dari kutuk ketika dia menjadi Kristen. Dengan yang pertama dibaptis, dengan yang kedua punya nama Kristen, ya, entah itu namanya Emmanuel, entah itu namanya Samuel, entah itu namanya Lemuel, pokoknya belakangnya LL semua lah. Atau siapa lagi? Yohanes juga. Yohanes kan ada kitab, adanya Yohanes ya. Nah, kemudian juga berpikir, ya kalau sudah ke gereja setiap minggu, itu sudah Kristen, udah pasti bebas dari kutuk, dari hukuman, dari dosa. Atau sudah berdoa, sudah baca firman, bahkan sudah melayani, sudah memberi. Wah, pokoknya semua hal mengenai kekristenan itu sudah dilewati. Pertanyaannya, apakah benar-benar orang itu atau kita yang sudah sedemikian serius di dalam keagamaan kita sebagai orang Kristen itu benar-benar membebaskan kita dari kutuk, dari pengaruh dosa, dari hukuman karena dosa-dosa. Ingat cerita ketika seorang anak muda yang datang kepada Tuhan Yesus di Alkitab? Ada yang tahu ceritanya? Yang tahu silakan ke depan ceritain. Jadi anak muda ini datang kepada Tuhan Yesus. Dia orang yang sangat kaya. Alkitab berkata demikian. Orang yang sangat kaya waktu itu hanya 3 jenis orang. Yang pertama, dia bekerja kepada pemerintah Roma, entah sebagai pemungut cukai, entah sebagai, ya pokoknya bekerja kepada pemerintah Roma. Yang kedua, dia seorang pengusaha yang juga bekerja sama atau setidaknya punya hubungan baik dengan pemerintah Roma, sehingga dia bisa berbisnis, berusaha dengan leluasa dan mendapat fasilitas jaminan dari pemerintah Roma. Atau yang ketiga adalah mereka yang masuk dalam golongan Sanhedrin atau pemuka agama, ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam, orang Saduki, dan mereka yang bekerja di rumah ibadah. Kenapa?
Karena mereka 3 jenis orang ini yang mendapatkan fasilitas jaminan dari pemerintah Roma. Sekalipun mereka orang Yahudi. Jadi waktu itu kalau mau kaya, ya 3 inilah. Nah, disinyalir, diduga atau ditafsirkan pemuda yang datang kepada Tuhan Yesus itu adalah golongan yang ketiga, yaitu golongan Sanhedrin. Kenapa? Karena ketika dia bicara pada Tuhan Yesus, dia berkata, Tuhan, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga? Terus bilang, lakukan hukum Taurat, 10 perintah Allah dan turunannya. Lalu anak muda bilang apa? Semuanya sudah aku lakukan sejak kecil. Lalu terus berkata begini, oke, kalau begitu jual seluruh hartamu dan ikut aku. Apa yang terjadi? Anak muda itu gak bisa memenuhi permintaan Tuhan. Kenapa? Alkitab mencatat karena hartanya banyak. Sehingga harta yang banyak itu mengikat hatinya. Sehingga apa? Ketika dia bertanya kepada Tuhan, bahkan dikatakan guru yang baik. Nah, kita sebagai orang Kristen sudah jadi seperti pemuda ini gak? Yang sudah melakukan semua hukum Taurat sejak kecil. Nah, kita dari kecil apa yang kita lakukan? Sehubungan dengan kekristenan kita. Pak, sudah dibaptis? Sudah. Dari kecil saya ikut sekolah minggu, Pak. Bahkan gak ada sekolah minggu, sekolah Senin saya ikutin Senin sampai Sabtu. Ya kan sekolah biasa kan. Nah, terus dibaptis, Pak. Bahkan saya dibaptis 2 kali, Pak. 3 kali, Pak. Nah, pokoknya setiap ada pendaftaran baptisan saya ikut, Pak. Terus kemudian apa lagi? Melayani. Wah, dari itu saya sudah melayani, Pak. Dari asyir sampai di mimbar, semua, dari bersih-bersih gereja sampai bersih-bersih kantong kolektor juga. Itu semua saya lakukan. Semua yang udah. Saya menikah secara Kristen, Pak, diberkati. Kemudian apa lagi? Semua yang sudah saya lakukan. Terus kemudian kalau dibilang jual hartamu, ya ikut aku. Kita bengong. Hah? Bukannya kita nggak mau menjual harta kita, tapi kita bilang, Tuhan, harta yang mana Tuhan? Saya nggak punya harta. Nah, tapi anak muda ini ya begitu. Artinya apa? Artinya segala kebaikan yang kita lakukan pun belum tentu menyelamatkan kita di situ. Nah, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan, Kejadian 3. Kita baca dari ayat yang ke-8. Kita potong-potong ya karena panjang firmannya, karena ini bukan pendalaman Alkitab. 8, 9, 23, 24. Hanya 4 ayat saja yang mau saya bedah hari ini. Ayat 8 berkata demikian, Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba Adam dan Hawa bersembunyi ketika Tuhan datang? Ada tahu nggak? Saya mau ngetes nih. Dari kecil sudah baca Alkitab nggak? Sudah tahu nggak kisah kejadian Adam dan Hawa? Pak, saya tahunya Adam dan Inul, Pak. Adam dan Hawa, saya nggak tahu, Pak. Gitu kan? Nah, tahu nggak kenapa Adam dan Hawa tiba-tiba bersembunyi ketika mendengar suara langkah kaki Tuhan? Dalam kejadian atau dalam ayat sebelumnya, Hawa dan Adam sudah jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena mereka makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk yang dilarang oleh Tuhan. Satu-satunya yang buruk. Tapi ini enggak. Satu-satunya hal yang tidak boleh dilakukan oleh manusia adalah memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Semuanya boleh. Artinya apa?
Sebetulnya sejak semula manusia diberi kebebasan dari Tuhan yang namanya free will, ya, kebebasan untuk berbuat, tetapi tetap ada batasnya. Jadi jangan free will ini, kata free will dijadikan dasar bahwa manusia itu bebas melakukan apapun. Tetap ada batasnya. Kenapa? Karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Kalau manusia tidak dibatasi, maka akibatnya, kalau kita baca dalam ayat sebelumnya, Hawa kemudian Adam makan buah itu. Kenapa? Karena mereka ingin menjadi sama seperti Allah yang tidak terbatas. Itu kejatuhan manusia pada awalnya. Kemudian ayat yang ke-9, tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Terus kemudian kita lompat ayat 23, ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, kalau kita baca ayat sebelumnya tentang bagaimana Tuhan dan manusia ini berbicara mengenai kejatuhan. Tuhan kan bertanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kemudian ayat ke-12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu padaku, maka aku makan. Terus lagi, ya. Nah, di sini nih. Di sini kata pertama kali kutuk itu keluar. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi kata terkutuk itu pertama kali keluar oleh karena apa? Oleh karena manusia jatuh dalam dosa. Hawa jatuh dalam dosa. Pertama Adam ditanya, kenapa kau bersembunyi? Lalu Adam jawabnya apa? Langsung, wanita yang kau tempatkan di sisiku ini, dia yang bersalah lah. Tuhan tanya kepada Hawa, memangnya ada apa? Lalu Hawa bilang, ular inilah ya istilahnya menggoda dan menjatuhkan saya. Tapi Tuhan tidak bertanya pada ular, karena Tuhan tahu siapa sumber dari dosa itu. Dosa itu awal muasalnya dari ular yang adalah lambang dari iblis. Tuhan langsung bilang sama ular, karena engkau sudah bersalah lagi nih ular nih, maka terkutuklah engkau. Jadi iblis setelah jatuh dalam dosa yang pertama karena memberontak kepada Allah, lalu terus berbuat salah sampai akhirnya menggoda manusia untuk jatuh kembali dalam dosa. Ingat nih, orang yang sudah hidup dalam dosa, maka godaan untuk terus berbuat dosa itu selalu ada. Sayangnya iblis tidak mau bertobat. Lalu Tuhan berkata ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan dibuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ini sudah terbukti. Karena kesalahan, karena dosa Hawa, maka Tuhan menyumpahi, Tuhan mengutuk, Tuhan memberikan hukuman kepada Hawa. Setelah iblis yang mengganggu, kemudian Hawa yang pertama kali jatuh, tergoda oleh rayuan iblis. Itu apa? Sakit bersama. Dan itu sudah dirasakan oleh ibu-ibu yang sudah melahirkan.
Gak mungkin bapak-bapak mengalami hal ini. Karena bapak yang mengalami sakit bersalin itu menyalahi kodrat namanya. Saya 2 kali anak saya lahir, yang laki-laki yang pertama yang di depan, dan yang kedua yang perempuan. 2 kalinya saya menemani, melihat proses kelahiran itu dari mulai bukaan 1 sampai bukaan 10 sampai keluar kepalanya dan sampai utuh. Dimana istri saya, ibunya dari anak ini, teriak-teriak bukan karena tadi pujian, penyembahan, karena kesakitan. Di situ. Padahal istri saya sudah lahir baru, terima Yesus, baptis Roh Kudus. Wah, sudah pernah jadi singer, pernah ya? Mau lagi jadi singer? Pernah jadi WL, sudah berkhotbah, kelihatannya baik-baik saja, tapi tetap mengalami namanya sakit bersalin. Lalu kemudian buat laki-laki, lalu firman-Nya kepada manusia itu, yaitu Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Buat laki-laki yang tadinya Adam diberikan tugas oleh Tuhan untuk mengelola Taman Eden dalam keadaan situasi yang sangat kondusif, yaitu apa? Tidak kepanasan, tidak kedinginan, tidak kelaparan, tidak kecapean, tidak pernah berkeringat. Nah, tapi karena dosa, bahkan Tuhan berkata apa? Terkutuklah tanah oleh karena engkau. Akibat dari dosa manusia, maka tanah itu juga terkutuk. Dan apa? Dengan bersusah payah, makanya laki-laki kerja kan susah payah kan, banting tulang kan, berjerilah kan, tapi nggak sampai pergi pagi pulang pagi kan, itu armada ya. Nah, tapi bersusah payah, udah susah payah aja, Tuhan bilang apa? Semak durilah yang akan dihasilkan untukmu. Artinya apa? Udah susah payah, dapatnya pun juga sedikit demi sedikit. Tapi gimana Pak? Mereka yang sudah itu, oh itu nanti bagian mereka. Ada lagi bagian mereka. Pertanyaannya, kalau mereka bisa kaya, ada 2. Karena memang benar atau nggak benar. Makanya orang sekarang nih ya, judi online, ya apa sih singkatnya? Judol ya. Dibilangnya judi online. Itu waduh merebak. Tahu nggak omsetnya? Sampai Juli ini itu udah 100 triliun. Sampai Juni ini belum habis Juni, 100 triliun. Dan dengan apa namanya, selama judi online ini ada, itu sudah 600 triliun omsetnya. Bayangin, kalau 6 bulan aja dimasuk bulan Juni ini 100 triliun, berarti 1 hari itu kurang lebih 20 triliun. Menggiurkan nggak? Menggiurkan. Dan kebanyakan yang main judi itu justru anak-anak remaja, anak-anak muda, yang dari 10.000 sampai 100.000. Ini anak muda mainnya berapa nih? Gak sadar, saya 20.000 Pak. Tahuan. Dari 10.000 sampai 100.000. Itu paling banyak tuh angka situ.
dari judul ke pinjol, pinjaman online untuk menutupi hutang judi online. Akhirnya dikejar-kejar oleh pinjol. Dikejar-kejar oleh pinjol. Lari kemana? Ayo. Apa lagi? Jual-jual lagi. Udah, gali lubang, tutup lubang. Pakai kartu kredit, pinjam teman, pinjam bank, jual motor, jual ini, jual itu, akhirnya jual diri. Ini adalah hukuman karena manusia jatuh dalam dosa. Jadi kutuk itu dalam bahasa aslinya itu artinya adalah hukuman. Hukuman dari Allah oleh karena dosa manusia. Hukuman dari Allah oleh karena manusia berbuat dosa. Yaitu apa? Kalau ular udahlah, nggak usah kita urusin lah. Yang perempuan itu ada putus sakit bersalin dan sampai hari ini masih berlaku. Yang kedua, untuk yang para pria, dengan berpeluh, dengan kerja keras, harus kerja keras, tapi itu pun juga hasilnya tidak memuaskan dan sampai hari ini masih berlaku. Tapi yang paling mengerikan bukan dua hal itu. Apa yang paling mengerikan? Akibat dari kutuk, akibat dari dosa manusia, yaitu ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkanlah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Hal yang paling mengerikan akibat dosa manusia adalah manusia diusir dari hadapan Tuhan. Manusia dihalau dari Taman Eden di mana Allah ada di situ. Manusia diusir keluar dari Taman Eden, masuk ke dunia antah berantah. Nah sekarang ini kita tempati. Dan dunia yang kita tempati sekarang ini, tadi teman-teman mengatakan apa? Maka tanah tertutup sama engkau. Begitu dahsyatnya akibat dari dosa. Jadi dari peristiwa ini kita bisa menarik kesimpulan, kutuk, ya, hukuman Allah itu adalah apa? Bukan hanya tadi sakit bersalin. Sorry, sakit bersalin, buktinya istri saya lahirin 2 kali loh. Rencananya kali punya anak 4. Bapak ibu yang lain punya anak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan zaman dulu tuh ibu-ibu punya anak sampai 12. Artinya apa? Artinya tidak terlalu mengerikan. Bekerja keras, ya selama masih bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Tapi hal yang paling mengerikan adalah kita diusir, manusia diusir dari hadapan Tuhan. Dan bukan hanya diusir, dihalau. Diusir dengan kata-kata keluar. Dihalau dengan apa? Keluar. Keluar. Begitu. Kira-kira seperti itu. Atau keluar. Kalau kita usir kucing gimana sih? Atau ayam masuk rumah, keluar. Gitu doang. Enggak kan? Sambil apa? Ambil kayu kayak ambil apa? Keluar. Pokoknya sampai dia keluar. Dan bukan hanya itu. Alkitab mencatat apa? Setelah manusia diusir dan dihalau keluar, Tuhan menempatkan yang namanya keruk yang membawa pedang bernyala-nyala. Supaya apa? Supaya siapapun tidak bisa masuk kepada Allah. Wih, waktu saya baca ini ngeri benar. Artinya apa? Kutuk memiliki makna yang terdalam. Tidak ada penyertaan Tuhan. Manusia jauh dari Tuhan. Manusia terpisah dari Tuhan.
Dan itu yang paling mengerikan. Kalau kita baca lagi dalam Kejadian 4 ya, ayat 1 sampai 5, lalu 8 sampai 12, yang intinya adalah gini. Kejadian 4 itu setelah Adam dan Hawa terusir, mereka kemudian bersetubuh, lalu lahirlah Kain dan Habel. Lalu apa yang terjadi dengan Kain dan Habel? Mereka saudara sekandung, gak ada yang lain selain mereka berdua waktu itu. Lalu yang terjadi apa? Kain membunuh Habel. Dari mana tuh datangnya pembunuhan itu? Akibat dari itu. Akibat dari Roma mengatakan, Roma 3:23, bahwa setiap manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, makanya dia membunuh. Akibat apa lagi? Akibat dia jauh dari hadirat Tuhan. Kalau dulu Adam dan Hawa waktu Taman Eden datang kepada Tuhan, gak perlu persembahan, gak perlu yang namanya tata cara ritual. Bahkan Tuhan yang datang kepada mereka, menghampiri. Mereka lagi ngomong berdua, tahu Tuhan datang. Halo Adam, apa kabar? Seperti itu. Tapi Kain dan Habel, mereka mau datang pada Tuhan dengan apa? Mereka bikin persembahan ritual. Itu pun Kain tidak merasakan persembahan yang diterima oleh Tuhan. Akibatnya dia membunuh. Nah inilah akibat dosa, manusia kehilangan firman Allah, jadi pembunuh. Akibat dosa, manusia terkutuk, jadi jauh daripada Tuhan. Terus kemudian Kejadian 6. Cerita tentang, ada yang tahu Kejadian 6? Air bah. Kenapa Tuhan sampai menurunkan air bah? Karena Tuhan merasa sedih, sakit, dan muak. Kenapa? Karena kelakuan manusia yang begitu jahat. Sampai akhirnya Tuhan harus memusnahkan manusia, supaya kejahatan tidak ada lagi di muka bumi. Yang tersisa berapa orang? 8 orang. Nuh dan istrinya, anak-anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan istri-istrinya. 8 orang. Ini orang baik nih, 8 orang. Kemudian mereka pun juga akhirnya beranak pinak, beranak cucu, sampai cicit. Begitu memenuhi bumi lagi. Tapi apa yang terjadi? Apakah manusia yang ada kemudian baik? Kalau kita baca dari Nuh, air bah, sampai ditutup oleh Maliaki, manusia tetap jahat dan bahkan semakin jahat. Sampai akhirnya ada masa di mana Tuhan tidak lagi berbicara pada manusia. Tuhan diam di surga, membiarkan manusia terserahlah. Maka sebetulnya kata terserah itu gak baik. Jangan istri-istri ketika tanya sama suami, mau makan apa, mau beli apa, suami bilang terserah. Wih, suami gue baik loh, terserah, artinya gue yang bisa ngatur nih gitu kan. Terus suami itu udah enak gitu loh maksud istri-istri, terserah. Jadi kata terserah itu sebenarnya kata putus asa sebetulnya. Jangan dianggap, wih saya diberi kebebasan, wewenang untuk melakukan apapun dengan kata terserah tadi. Bayangin Tuhan sudah bilang terserahlah kalian mau hidup bagaimana. Tuhan diam selama kurang lebih 400 tahun. Makanya kalau Alkitab yang lama, dari perjanjian lama Maleakhi kepada perjanjian baru Matius, itu ada lembaran kosong di mana Tuhan tidak berbicara selama 400 tahun. Nah, waktu Tuhan bicara aja, kadang manusia jahat, bahkan semakin jahat. Apalagi Tuhan tidak berbicara. Makanya masa itu dinamakan masa kekelaman, masa hitam, masa gelap gulita, di mana manusia hidupnya kacau balau.
dosa merajalela. Sampai akhirnya Tuhan sendiri turun ke dunia. Kenapa? Setelah Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya, melalui imam-imam, melalui raja-raja yang dia tunjuk sebagai wakil, Tuhan berbicara melalui malaikatnya, Tuhan berbicara melalui tanda-tanda yang ajaib, yang dahsyat, tiap awan, tiap api, segala macam kejadian. Tapi manusia tetap tidak mendengarkan Tuhan. Lalu Tuhan berinisiatif. Untuk apa? Tuhan turun ke dunia menjadi sama seperti manusia. Tadi saya katakan bahwa kutuk itu artinya, maknanya tidak ada penyertaan Tuhan. Dan akibat kutuk karena dosa, dan akibat dosa, akibat kutuk, semua jadi tidak baik. Makanya begini, kalau kita mengaku Kristen, ya, tapi kita masih berbuat tidak baik, artinya apa? Ketika kita berbuat jahat, ya, ketika kita berbuat dosa, pertanyaannya, apakah Allah menyertai kita? Apakah Allah setuju ketika kita berbuat dosa dan berkata, teruskan nak, teruskan, saya gembira? Itu yang dilakukan oleh manusia dari zaman dulu. Sampai akhirnya Tuhan sendiri turun ke dunia. Matius 1 ya, ayat 23. Coba diklik. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa dan terkutuk dan manusia terpisah, tidak ada penyertaan Tuhan selama masa perjanjian lama sampai 400 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Tidak ada penyertaan Tuhan, dan manusia tidak bisa datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena jalan kepada Tuhan dijaga oleh para rasul. Itu simbol bahwa manusia tidak bisa datang kepada Allah. Itu simbol manusia tidak bisa datang kepada Allah. Kenapa? Karena jalan menuju kepada Allah dijaga oleh para kerub. Kerub itu adalah makhluk surga, ya, yang membawa pedang yang bernyala-nyala. Satu malaikat aja bisa menghabisi 128.000 manusia dalam semalam. Semalam itu dari jam 12 sampai subuh tuh 4 jam itu. 128.000. Padahal malaikat kedudukannya masih di bawah kerub, karena kerub ini makhluk surga yang paling dekat dengan Tuhan. Kalau malaikat itu yang disusun oleh Tuhan, tingkatannya lebih tinggi kerub. Lah, satu malaikat aja bisa membunuh 128.000 orang. Terus siapa manusia bisa menghadapi satu kerub yang di atas daripada malaikat? Tidak akan bisa. Sehebat-hebatnya Wong Fei Hung, sehebat-hebatnya Kapten Amerika, sehebat-hebatnya Hulk, Iron Man, Thor, siapapun yang dianggap hebat, manusia super, gak akan bisa lawan kerub. Satu malaikat aja gak bisa. Thanos apalagi gitu kan. Gak ada yang bisa. Terus gimana dong Pak? Ya itulah hukuman bagi orang berdosa. Tapi dalam kitab Matius ini, Matius 1, Tuhan datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, dan dia menamakan dirinya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Artinya kedatangan Yesus ke dunia ini, kedatangan Allah melalui pribadi Yesus itu membuka jalan. Dan Tuhan berkata pada para kerub, dah silakan kalian kembali. Saya buka jalan kepada manusia supaya manusia dapat datang kepada saya. Tapi
kategori manusia seperti apa yang bisa datang kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam perjanjian baru, harus dilahirkan kembali, percaya dan menerima Kristus. Tapi itu saja tidak cukup, harus punya iman, penyerahan total kepada Tuhan. Tapi itu aja tidak cukup, harus punya perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Tapi itu aja tidak cukup, harus punya kasih seperti yang ada pada Yesus. Itu aja tidak cukup. Apa? Harus hidup sama seperti Yesus hidup. Itu baru sempurna. Nah, pertanyaannya begini, setelah kita menjadi Kristen, kita dibaptis, lahir baru, terima Yesus, bahkan juga mungkin sudah dibaptis Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, bisa berbahasa roh, ya, bisa melakukan mukjizat, sudah melayani, sudah berkhotbah, sudah melakukan semua seperti yang dikatakan anak muda tadi, semuanya sudah saya lakukan Tuhan. Tapi pertanyaannya begini, masih nggak kita juga berdosa? Kalau kita masih di dalam dosa, artinya kita masih berbuat dosa, artinya kita masih suka berbuat dosa, artinya kita masih sering kali berbuat dosa, maka jalan itu tertutup buat kita. Artinya apa? Artinya kalau kita masih hidup dalam dosa sampai hari ini, kutuk masih berlaku buat kita. Kenapa? Karena kita masih hidup di bawah hukum dosa. Kita belum bebas. Padahal Allah datang ke dunia menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Dia mengajarkan melalui mulutnya. Dia mengajarkan firman Tuhan. Dia mengajarkan apa itu kebaikan. Dia mengajarkan isi hati Tuhan. Dia mengajarkan segala hal yang benar yang dari Tuhan. Dan dia bukan hanya mengajarkan lewat mulut, tapi dia juga memberikan keteladanan contoh melalui hidupnya. Bagaimana manusia harus hidup. Jadi Allah sendiri melalui pribadi Yesus mengajar dan mendidik orang untuk hidup berkenan kepada Allah melalui contoh dirinya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah melanggar apa yang sudah diajarkan kepada dia. Bahkan apa? Dia rela disiksa, dihina, dicaci, dimaki, dipukulin, diludahin, ditelanjangin. Kemudian dia rela disalib. Kemudian dia rela menyerahkan nyawanya dan mati. Kemudian dikubur. Sampai di sini Tuhan Yesus berikan teladan untuk apa? Dia taat dan setia kepada Allah sampai mati. Untuk apa? Supaya manusia dapat ditebus dosanya, diperdamaikan dengan Allah, dan punya jalan yang tadinya tertutup jalan itu. Oleh karena Allah yang menutup, firman Tuhan berkata begini, kalau Allah sudah menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka. Tapi kalau Allah sudah membuka pintu, nggak ada yang bisa menutup. Artinya apa? Ketika Tuhan Allah menempatkan para keruk menutup jalan kepada Allah, nggak ada satupun yang bisa buka. Nggak ada satupun yang bisa buka. Dengan cara apapun. Uang orang yang triliunan nggak akan bisa membuka jalan kepada Allah. Karena keruk nggak bisa disombong. Tapi ketika Tuhan sudah membuka jalan melalui dirinya, nggak ada yang bisa menutup jalan. Buktinya apa? Yesus disalib, mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Kita sudah sebagai orang Kristen sudah hafal lah, sudah katam lah cerita ini. Kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa dia sudah menang atas kuasa dosa, atas kuasa maut, atas kutuk bahkan. Dan setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Dan dia berjanji akan datang kedua kali. Tetapi ketika dia datang kedua kali, dia bertanya, adakah iman di dunia ini?
adakah setelah Allah datang ke dunia melalui Kristus, memberikan pengajaran, memberikan contoh bagaimana harus hidup, menyerahkan nyawanya, mati di salib untuk menebus dosa manusia, bahkan juga mematahkan kutub, dikubur, tapi bangkit menyatakan kemenangannya, lalu naik ke surga, menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Karena hanya yang dari surga yang dapat kembali ke surga. Kita nanti gak ke surga loh. Bener Pak? Oh iya, surga itu tempat kediaman Allah. Itu bukan suatu tempat bangunan gedung Allah segala macam. Kita gak tahu surga itu seperti apa. Tapi tempat Allah bersemayam. Terus di mana kita? Kita akan ada di taman Eden yang baru, yang Tuhan akan ciptakan lagi. Karena sejak semula manusia ditempatkan di Taman Eden, bukan ditempatkan di sorga bersama dengan Tuhan. Tapi Taman Eden itu adalah sorga. Kenapa? Karena Allah hadir di Taman Eden. Di mana Allah hadir itu sorga. Makanya hadirkanlah Allah di dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, supaya rumah tangga kita seperti sorga. Karena ada hadirat Tuhan. Karena Allah hadir. Bahkan suatu ketika saya kagum dengan seorang hamba Tuhan berkata begini, saya rela masuk neraka asal bersama dengan Yesus. Kenapa? Karena kalau Yesus ada di neraka, neraka itu berubah jadi sorga lah. Allah hadir di situ. Tapi Allah nggak berlama-lama di neraka. Dia cuma 3 hari. Dia alam dunia orang mati. Nah sekarang pertanyaannya, setelah apa yang tadi saya ceritakan, akibat kejatuhan manusia, Tuhan berikan kutuk, Tuhan menutup jalan, Tuhan mengusir, menghalau, dan menutup jalan kepada Dia. Artinya apa? Manusia terpisah dari Allah dan tidak akan bisa kembali. Tapi kemudian Allah sendiri berinisiatif untuk membuka jalan dan datang kepada manusia. Supaya apa? Yohanes 3:16 mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya di sini artinya beriman, artinya taat dan setia sampai akhir, maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal? Hidup yang seperti ketika Adam dan Hawa pertama kali diciptakan Tuhan dan tinggal bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Itu kehidupan kekal. Jadi kalau sampai hari ini, ya kita introspeksi diri kita. Kalau sampai hari ini kita mengatakan kita orang Kristen, pengikut Kristus, kita mengatakan bahwa kita sudah lahir baru, sudah terima Yesus, sudah baptis Roh Kudus, kita mengatakan kita sudah berdoa, baca firman, sudah melayani, berbuat baik, segala sesuatunya itu baik. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah meninggalkan dosa? Karena tidak mungkin orang baik, orang saleh, satu sisi dia berbuat baik, satu sisi dia sepertinya taat kepada Allah, tapi satu sisi dia berbuat dosa, dia melanggar perintah Allah. Maka ini bukan orang saleh, ini orang munafik yang pura-pura baik padahal hidupnya jahat, yang pura-pura benar padahal hidupnya berdosa. Maka hari ini ketika Bapak Ibu Saudara mendengar firman ini, putuskan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, saya menjadi orang yang saleh sebelah kanan, atau saya menjadi orang yang tetap jahat. Karena nggak mungkin ada di tengah-tengah. Seperti Tuhan mengatakan, hendaklah kamu dingin atau panas. Tapi kedua-duanya baik kalau menurut Mas itu. Tapi kita nggak bisa memilih, satu kaki di surga, satu kaki di neraka. Nggak mungkin. Tapi kalau kita di tengah-tengah, di tengah-tengah antara baik dan antara jahat, ya kita jahat. Karena kebaikan, kesalehan itu jauh dari kejahatan, dari dosa.
Yang namanya orang saleh adalah orang yang terus selalu hidup benar, berusaha untuk terus hidup benar dan menjauhi dosa, bukan berusaha untuk hidup benar dan tetap berbuat dosa. Nggak mungkin. Seperti air dan api, minyak nggak akan pernah bisa bersatu. Itulah antara kebaikan dan keburukan, antara kebenaran dan kejahatan. Kita pilih. Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan, bukan ya? Ada nggak yang mengatakan hidup pilihan? Yang terakhir, sebagai bahan perenungan kita, Yesus Kristus telah memberikan teladan bagaimana kita harus hidup. Yesus Kristus juga disalibkan dan mati untuk menebus dosa kita, bahkan menanggung kutuk, tetapi bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa Dia telah mengalahkan dosa dan mematahkan kutuk. Dan Yesus Kristus naik ke sorga dan akan kembali untuk menghakimi dunia. Orang jahat akan binasa dan orang saleh akan selamat dan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Allah. Sebelum saya tutup, berapa waktu yang lalu, ya seminggu lalu, saya ada dalam suatu pertemuan, ya, yaitu TFT, Training for Trainer, BSK, Bapak Sepanjang Kehidupan kedua. Yang pertama mungkin di sini sudah pada ikut sebagian. Yang kedua, yang dihadiri oleh para gembala, para pendeta, para pengurus dari Badan Pekerja Daerah DKI Jakarta. Itu orang-orang penting, itu orang-orang hebat, orang-orang terhormat, semuanya rata-rata gembala. Lalu Pak Biju berbicara. Dia begini, saya prihatin dengan keadaan apa yang terjadi kepada gembala-gembala, pendeta-pendeta yang ada, khususnya di Jakarta, secara umum di Indonesia. Karena saya, Pak Biju, sebagai MP Majelis Pertimbangan, di mana setiap pejabat, setiap pendeta, setiap gembala yang melakukan kesalahan, pelanggaran, dan dosa berat, itu akan berhadapan dengan Pak Biju. Dan Pak Biju akan menandatangani salah satunya, ada 3 orang, salah satunya menandatangani surat pemecatan sebagai pejabat, sebagai gembala. Dan boleh dibilang, saya sedih. Kenapa? Karena sudah level gembala, sudah level pendeta penuh, sudah level pengkhotbah, pengajar, tapi kalau saya lihat mereka dipecat karena dosanya nggak tanggung-tanggung. Berzina, berselingkuh, menipu, mencuri, korupsi, dan lain-lain. Yang Pak bilang, saya pikir seharusnya level gembala pendeta tidak lagi melakukan seperti ini. Kenapa? Karena level jemaat pun juga seharusnya tidak melakukan seperti ini. Apalagi level gembala, pemimpin. Tapi ternyata seperti ini. Artinya apa? Artinya mereka belum hidup benar. Mereka masih hidup di dalam dosa, dan mereka masih hidup di dalam kutuk. Waktu saya dengar itu, saya nggak cerita lebih dalam lagi ya, karena saya cerita lebih dalam lagi nanti Bapak Ibu akan bilang, udah, tobat, ampun gitu kan. Kenapa? Karena saking, buat saya itu nggak masuk akal sehat. Kalau akal nggak sehat, mungkin dia orang gila, mungkin ya ketawa-tawa aja dengan kayak gini. Kalau saya miris dengarnya. Bapak Ibu gimana dengan hal ini? Karena waktu saya khotbah di Roxy awal bulan, saya cerita begini, ada sebagian jemaat yang berkata begini sebagai jemaat, sampai ke telinga saya, kok Pak Agung ngomongin gitu sih?
Gak usah lah ngomong kayak begitu gitu. Ngomongin kejatuhan orang, ngomongin kesalahan orang, apalagi bisa level pendeta. Saya bilang, waktu saya cerita, saya sudah bilang sama Rohmat bagian multimedia, Mat, yang bagian ini nanti dipotong, diedit, supaya ini cuma konsumsi kita aja. Dan cari di YouTube saya waktu khotbah di minggu pertama nggak ada, tapi utuhnya saya punya, saya simpan, saya minta utuhnya sama Rohmat yang bagian multimedia. Begitu. Saya cuma bilang begini, cuma dua sih, ya. Satu, orang ini emang nggak mau mengerti, dalam arti kata, ya dia cuma mau dengar yang enak-enak aja. Yang kedua, jangan-jangan orang ini juga bermasalah dalam hal itu. Sehingga ketika dengar itu, makanya nanti coba di tes deh. Tulis satu-satu, gimana pendapat Bapak Saudara? Kalau ada yang protes, mungkin dua tadi itu. Cuma mau dengar yang baik-baik. Yang kedua, mungkin sedang bermasalah dalam hal itu. Yang mana nih? Tapi kalau Bapak Ibu merasa prihatin, lalu hatinya merasa hancur, dan kemudian merenung, kemudian introspeksi diri. Oh, saya hampir sama bahasa saya seperti itu. Saya sudah tobat. Ya bertobat. Supaya apa? Supaya jalan menuju kepada kehidupan kekal terbuka bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau masih dalam dosa, maka jalan tetap tertutup. Dan kalau sudah Allah yang menutup, gak ada yang bisa buka, hanya Allah sendiri yang bisa buka. Dan kalau kita mau jalan itu terbuka, kita mau supaya kita bisa menuju pada Allah, ya hanya melalui Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau awal bulan kemarin saya khotbahkan dalam 1 Petrus 4 yang berkata begini, karena karunia-Nya segala sesuatunya sudah diberikan kepada kita supaya kita bisa hidup benar, hidup saleh. Maka sebenarnya gak ada alasan lagi nih untuk kita gak hidup saleh. Kenapa? Karena segala sesuatunya sudah Allah berikan kepada kita supaya kita bisa hidup saleh. Segala sesuatunya itu tadi. Tuhan datang, Tuhan mengajar, Tuhan memberi contoh dan teladan, Tuhan menyerahkan nyawanya, Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia dan mematahkan kutuk. Tuhan dikubur, masuk ke dalam alam maut. Kemudian Tuhan bangkit, menunjukkan dia menang. Lalu Tuhan naik ke surga, menunjukkan bahwa dia Allah. Dan dia berjanji, dia akan datang kedua kali. Dan ketika Allah datang, ketika Tuhan sudah datang, kita didapati sebagai orang saleh atau tetap orang jahat. Karena ketika Tuhan sudah datang kedua kali, sudah tidak ada kesempatan lagi. Makanya sebelum Tuhan sudah datang kedua kali, buru-buru bertobat dan hidup saleh. Amin Bapak Saudara. Mari kita angkat kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman sudah kami dengar. Sekalipun keras bagi kami ya Tuhan, dan juga mungkin menyinggung kami, tetapi kami percaya itu adalah kebaikan untuk kami ya Tuhan. Karena Engkau ingin supaya kami hidup baik, supaya kami hidup saleh, supaya kami hidup benar, seturut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Dan kalau hari ini kami mendengar firman-Mu, ajar kami Tuhan, berikan kami kekuatan, mampukan kami untuk bukan saja menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga kapanpun Engkau datang yang kedua, kami ditemukan dalam keadaan saleh, sehingga kami dapat beroleh jalan masuk kepada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, berbuah menghasilkan buah yang manis dalam kehidupan kita.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya berikan waktu untuk kita mempersiapkan. Kalau sudah siap, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan Yesus melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan begini-begini saja Tuhan, tapi kami mau lebih lagi Tuhan Yesus menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi pada sore hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang akan membalas dengan berkelimpahan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memberi, sama-sama kita mau katakan amin. Mari bersama jalan kita mau kemudian besarkan nama Tuhan. dan Youth akan mengadakan fellowship pada hari Sabtu tanggal 29 Juni jam 5 sore bertempat di Warpang atau lebih terkenalnya dengan Warung Panus ya. Yuk ajak teman-temannya, mungkin pacarnya atau adik atau kakaknya yang masih berusia di Teens dan Youth bisa bersama-sama bergabung, karena di dalam kebaktian itu kita akan sharing satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, bertumbuh bersama di dalam kasih, di dalam Kristus. Oke, bagi yang kedua, bagi jemaat Tuhan yang akan membayar uang diakonia kedukaan, bisa menghubungi bendahara gereja ya, karena itu sangat membantu sekali ya kalau nanti ada kedukaan. Oke, untuk minggu depan ibadah tetap pada jam 4 sore bertempat di tempat ini. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Mungkin ada jemaat Tuhan yang baru pertama hadir beribadah tempat ini. Saya rindu sekali melihat tangan yang boleh
dilambaikan? Ada? Oke. Haleluya. Terima kasih. Mungkin kalau belum ada belum ada gereja yang tetap, bisa beribadah di tempat ini ya. Bisa datang kembali minggu depan untuk beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan cuma berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Selamat sore, selamat hari Minggu.